Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing kita, kemudian kawan-kawan semuanya kelas C, Prodi PTK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang berbahagia. Terima kasih pada kesempatan ini kami mohon izin untuk menampilkan hasil observasi kami, survei kami kepada salah seorang pengusaha yang kita anggap sukses paling tidak untuk level Sumatera Barat. Kami memilih perusahaan dari Bapak Darmawi yang fokus kepada bidang pariwisata. Baik, yang pertama, eh, kegiatan penggalian data kami lakukan secara luring dan daring, jadi kombinasi. Karena kebetulan saya berdomisili di Padang dan lokasi tempat wawancaranya ada di Padang, jadi saya langsung ke lokasi. Sementara Bu Riri karena lokasinya di Padang Panjang, jadi kita langsung konekkan dengan Zoom saja. Jadi kita bertiga berdiskusi dengan kombinasi luring dan daring. Kemudian Bapak dan Ibu yang akan kami sajikan adalah cerita sukses bagaimana Pak Darmawi mengelola usahanya. Kemudian karena dulu pesan tugasnya kalau bisa diinikan juga diadaptasikan juga dengan wirausahaan luar negeri, ini juga akan kita tampilkan walaupun nanti studinya adalah studi literatur saja. Kemudian nanti kita kaitkan dengan teori-teori kewirausahaan yang relevan dengan bagaimana dua pengusaha ini mengelola usaha-usahanya. Yang pertama kita mulai dari cerita sukses Pak Darmawi yang mengelola kegiatan berupa biro perjalanan, kemudian ada juga percetakan, kemudian juga ada pelatihan di bidang pariwisata, kemudian ada juga penginapan, parkir inap gitu ya. Kita mulai dari profil Pak Darmawi. Nama lengkapnya adalah Darmawi SPD. Biasanya kita memanggil dengan Pak Mawi. Beliau berasal dari Padang Pariaman, lahir 11 Mei 1987. Kemudian posisinya saat ini sebagai owner dari Minang Maimbau Group yang mengelola beberapa usaha. Di antaranya adalah PT Divai Class, Tours and Travel. Ini bergerak di bidang tour dan travel. Kemudian ada penginapan syariah Divai Class yang berlokasi dekat dengan bandara. Kemudian ada juga percetakan Pustaka Indonesia Service. Ini adalah percetakan buku digital. Kemudian ada juga event organizer PT Minang Maimbau Ajo. Nah, inilah beberapa usaha yang dikelola oleh Pak Darmawi di bawah grup Minang Maimbau. Kemudian kita coba menggali bagaimana Pak Darmawi ini memulai usahanya sampai pada tahap sukses yang kita saksikan hari ini gitu ya. Ternyata Pak Darmawi ini memulai usahanya atau karirnya tidak langsung ke bidang pariwisata, tapi diawali dengan production house di Pekanbaru. Yang saat itu beliau masih kelas 3 SMA. Nama PH-nya Tanjung Katung dan jabatan yang diemban saat itu adalah sebagai asisten manajer. Kemudian produk yang dihasilkan oleh PH-nya adalah sinetron, kemudian komedi, kemudian bermitra juga dengan sanggar-sanggar supaya proses produksinya berjalan dengan lancar dan kualitas produknya terjamin, ya sanggar mode, seni, tari gitu ya. Nah, kemudian kita coba gali apa pengalaman yang beliau dapatkan dari pengelolaan PH ini. Beliau mengatakan bahwa saya belajar banyak terutama terkait dengan public speaking atau kemampuan komunikasi. Dengan modal dan pembelajaran pengalaman yang diperoleh di pengelolaan PH ini, beliau bahkan bisa sukses sebagai public figure modeling di saat itu di Pekanbaru sampai menjadi host juga di TVRI Pekanbaru. Jadi memang beliau mulai dari nol ya, dari bawah. Selanjutnya capaian-capaian yang spektakuler berikutnya adalah pada semester 1 di saat umur 19 tahun beliau sudah kuliah di saat itu.
Beliau dipercaya sebagai General Manager di perusahaan yang bergerak di bidang konveksi, masih berlokasi di Pekanbaru ya. Dan di saat itu capaian yang maksimalnya atau spektakulernya adalah perusahaan yang beliau kelola mendapatkan proyek pengadaan seragam security senilai 1,5 M dari Slamberzi, anak perusahaan Caltech. Nah, begitu ceritanya. Kemudian pada saat beliau berumur 21 tahun, beliau mulai membuka usaha sendiri sebagai direktur di CV Rido Anugrah. Ini bergerak di bidang pengadaan seragam juga, mungkin terinspirasi dari keberhasilan-keberhasilan beliau pada saat mengelola PT Citra Tarikh Asri yang omsetnya cukup lumayan tinggi gitu ya, bermiliar di atas 1,5 M. Kemudian berikutnya beliau mengembangkan usaha lagi dengan mengakuisisi ada namanya LPK Dilbu Alung LPK Bes LA. Ini bergerak di bidang apa namanya les ya, les keterampilan bahasa Inggris dan komputer. Dan di saat itu Dilbu Alung itu satu-satunya tempat les komputer. Namun karena pengelolaannya kurang bagus gitu ya, kurang bagusnya itu karena disebabkan Pak Darmawi ini lebih banyak berada di Pekanbaru karena usaha CV Ridho Anugrahnya ada di Pekanbaru. Sedangkan untuk LPK Bes LA ini dikelola oleh orang lain tapi masih satu keluarga. Tapi akhirnya bangkrut dan tutup gitu. Kemudian berikutnya eh, beliau membuka usaha di bidang pariwisata, biro perjalanan, tapi diawali juga dari bawah, dari menjadi calo tiket. Kalau dulu mungkin kita semua tahu bahwa tiket-tiket ya dulu itu bisa dibeli melewati calo karena tiketnya tidak computerized seperti yang saat ini. Dulu tiket masih manual, masih berbentuk kertas gitu ya. Dan beliau sangat menikmati jadi calo tiket. Sampai beliau bilang motonya atau prinsipnya jadi calo itu namanya mungkin minimalis ya karena ada calonya tapi profitnya fantastis katanya karena dengan menjadi calo itu dia bisa beli tiket murah dari apanya vendornya dari airline-nya kemudian dia jual mahal ke eh, konsumennya ke passengers-nya gitu ya. Kemudian tahun 2004 dari pengalaman-pengalaman jadi calo tiket itu dia membuka usaha travel agent tapi masih sub agent statusnya, sub agent dari PT Swarna Bumi Tour yang berlokasi di Kota Padang. Nah, pada saat statusnya masih sebagai sub agent ini, dia bahkan bisa mampu mengembangkan usahanya sehingga kebutuhan terhadap tiket ini tinggi sampai dia bisa mencarter pesawat untuk kegiatan pulang Basamo mahasiswa Padang, mahasiswa Minang dari Jakarta Padang, Padang Jakarta. Kemudian tahun 2008 eh, status keagenan dari perusahaan Pak Darmawi ini dikeluarkan oleh airline gitu ya. Tapi hanya satu airline saja yang mengeluarkan yaitu airline Sriwijaya Air. Dan ini pun diawali dari eksiden artinya ada hikmah di balik eksiden ini. Saat itu Sriwijaya ini menyewa mobil rental dari Pak Darmawi kemudian tertabrak mobilnya. Saat itu Pak Darmawi tidak minta ganti, tapi Pak Darmi hanya minta jadikan dia sebagai agen dari maskapai Sriwijaya Air. Kemudian pada tahun 2009 berikutnya eh, semua keagenan penerbangan Pak Darmawi itu sudah di-approve, sudah disetujui oleh airline yang terbang ke Padang. Kemudian selain tiket, Pak Darmawi juga mengembangkan usaha ke paket tour. Nah, beliau bercerita bahwa pada saat pertama kali menghandle paket tour itu, beliau membawa rombongan kepala sekolah se-Kabupaten Padang Pariaman ya. Termasuk ini ada Pak BR, kita samarkan orangnya, yang saat itu kepala sekolah di SMA Kampung Dalam katanya. Kemudian
rutenya adalah Denpasar, Surabaya, Jakarta, ya, dari Padang. Nah, cerita yang menarik di balik pengalaman pertama menghandle paket tur ini adalah saat melayani tur itu eh, secara fisik ya Pak Darma ini perawakannya kecil, kemudian kulitnya agak hitam, kemudian kurus katanya. Sehingga tamu yang dia bawa itu seolah-olah tidak percaya dengan kemampuan yang akan diberikan atau pelayanan yang akan diberikan oleh Pak Darmawi gitu ya. Sampai muncul kata-katanya kalau di bahasa Padangnya dia bilang kayak gini ya, Cia, kara-kara konan ka membawa awak. Jadi ada Pak BR ini bilang ke Ketua MKKS, nama Ketua MKKS-nya Acia. Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang didengar langsung oleh Pak Darmawi yang seolah-olah tidak percaya dengan kemampuan Pak Darmawi menghandle perjalanan ini. Tapi dengan keyakinan, percaya diri, Pak Darmawi terus menunjukkan sikap profesionalnya, memberikan pelayanan yang terbaik, sepenuh hati, selalu welcome, dan menunjukkan hospitality yang tinggi. Berikutnya, selama kegiatan memahami itu ada cerita menarik juga di situ bahwa ada kunjungan ke salah satu SMA 4 Denpasar. Kemudian selama kegiatan MC-nya itu dihandle oleh siswa yang bersangkutan dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris. Maka tentu rombongan yang datang dari Sumatera Barat dari Padang ini juga tidak mau kalah. Nah, dia ingin juga menampilkan siswanya yang juga punya kemampuan seperti siswa dari SMA 4 Denpasar ini. Namun yang ditunjuk saat itu adalah bukan siswa beneran, tapi yang ditunjuk adalah Pak Darmawinya karena secara perawakan fisik itu tampilannya masih sebagai seorang siswa. Nah, di saat itu Pak Darmawi juga tampil dan bisa mengimbangi kemampuan bahasa Inggrisnya siswa SMA 4 Denpasar. Berikutnya kunjungan ke Madura masih dalam konteks perjalanan rombongan MKKS tadi. Di saat itu juga ditampilkan siswa dari pesantren yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Arab pada saat eh, acara berlangsung. Nah, di saat itu juga Pak Darmawi diminta oleh rombongan ini untuk tampil dan bisa juga berbahasa Arab. Setelah kita gali ternyata Pak Darmawi ini juga sebelum masuk SMA dia basisnya juga ada pesantren gitu. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan waktu maka dengan penampilan Pak Darmawi membawa rombongan ke Denpasar dan Jakarta tersebut, walaupun di awal tadi sempat diremehkan, tapi dengan kemampuan dan pelayanan selama perjalanan, maka mulailah tamu-tamunya percaya, yakin dengan kemampuan dari Pak Darmawi, maka mulai juga lah banyak usaha-usaha lain yang dia buka, ya, karena kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh konsumen, diantaranya adalah eh, melaksanakan event debat gubernur dan bupati wali kota melalui perusahaan PT Minang Maimbau Ajo-nya yang bergerak di bidang event organizer. Itu tahun 2020 dan berlanjut ke 2024. Kemudian yang kedua, Pak Darmawi melalui PT Minang Maimbau Ajo itu juga melaksanakan kegiatan Expo SMK di Sumatera Barat. Mungkin kawan-kawan seluruh kepala sekolah masih ingat, kita melaksanakan Expo di tahun 2024 di Payakumbuh dan juga melibatkan 3 negara luar, Jerman, Malaysia, dan Jepang. Kemudian beliau juga sukses menyelenggarakan kegiatan Festival Maik di Payakumbuh yang melibatkan 7 negara. Nah, ekspansi usaha lain selain daripada event organizer, ada juga PT Pustaka Indonesia Service. Ini menjadi penerbit buku digital di Sumatera Barat. Kemudian ada juga CVMSGA Indonesia. Jadi CVMSGA ini ada di beberapa negara di Singapura dan di Kuala Lumpur, Malaysia katanya. Dan untuk Indonesia dia yang pegangnya berlokasi di Padang. Kemudian ada penginapan Diva Ikhlas.
Ini ada 8 kamar yang dikelola dengan biaya yang relatif ringan, terutama untuk backpacker yang melakukan perjalanan ke Sumatera Barat, terkhusus bagi penumpang-penumpang yang mungkin kemalaman di bandara, sehingga bisa memanfaatkan penginapan di Faik Kelas ini. Kemudian beliau juga ada usaha parkir inap, kemudian perjalanan umrah, dan yang terakhir adalah aplikasi digital agency properti. Jadi mereka, Pak Darmawi ini menangkap peluang bahwa katanya belum ada agen-agen properti yang secara digital memasarkan jual beli properti, rumah, ruko, tanah gitu ya. Sehingga beliau menangkap peluang itu dan menjadikan sebagai salah satu bentuk usahanya. Kemudian dari perjalanan pengelolaan usaha beliau, nilai-nilai atau filosofi pengembang usaha yang bisa kita petik di antaranya adalah beliau bercerita bahwa sebagai sebuah wirausaha yang berasal dari kata berwirausaha, beliau mengartikan wira itu pejuang dan usaha itu kerja keras. Jadi ketika beliau memilih untuk berwirausaha, maka beliau dari awal sudah sadar bahwa karir ini, pekerjaan ini uh, merupakan usaha dari perjuangan dan kerja keras. Tanpa perjuangan dan kerja keras, dia yakin bahwa apapun usaha tidak akan pernah bisa berhasil gitu. Kemudian kita tanya siapa inspiratornya sehingga bisa membuka usaha beberapa jenis dan bisa sukses dan berkembang gitu ya. Beliau menceritakan pengalaman awal pertamanya itu dari bule yang dia kenal di angkot. Jadi bercerita dengan bule ini, menanyakan apa pekerjaannya. Bule itu menjawab kerjanya itu jalan-jalan. Nah, dan jalan-jalanlah kerjanya. Ini yang menginspirasi sehingga beliau membuka usaha di bidang perjalanan wisata ini. Jadi beliau ingin jalan-jalannya, gitu. Kemudian kita tanya bagaimana mengembangkan usaha sehingga bisa berkembang seperti ini, apa media promosi yang beliau kembangkan, gunakan. Ya, kalau secara teknik promosi beliau memanfaatkan media sosial. Ada di TikTok, ada di Instagram gitu ya. Tapi katanya yang paling efektif media promosi itu adalah trust. Apalagi beliau banyak bergerak di bidang jasa, tentu yang menjadi promosi efektifnya adalah bagaimana menjaga kepercayaan si konsumen. Karena satu kali mereka kecewa, tentu konsumen tidak akan pernah mau lagi bekerjasama atau membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan Pak Darmawi ini. Kemudian dia juga menekankan kepada kemampuan membaca peluang. Jadi setiap ada pergerakan, setiap ada sesuatu yang baru, setiap ada eh, kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk membuka usaha baru, yang penting bagaimana caranya agar ada pitih masuk katanya. Karena tentu berbeda dengan PNS, katanya kalau PNS sudah terjamin sampai pensiun setiap bulan sudah ada yang diterima, tapi kalau wirausaha tentu tergantung kepada hasil perjuangan dan kerja kerasnya. Nah, kemudian dari nilai-nilai itu eh, kita coba mendalami juga apa sebetulnya visi kehidupan Pak Darmawi ini gitu ya. Jadi beliau bercerita di awal setelah lulus kuliah, beliau juga seperti orang-orang kebanyakan bercita-cita sebetulnya jadi PNS, dicoba tes kian kemari segala macam, ternyata tidak ada yang lulus katanya. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka beliau memutuskan untuk menjalani hidupnya sebagai entrepreneur saja. Dan setelah kita coba mencari relevansi dengan ilmu kewirausahaannya atau teori kewirausahaan, ternyata memang kita diminta untuk memastikan visi kita untuk berkembang ke depan itu seperti apa. Jadi dari awal sudah harus didudukkan, dipastikan dan ditetapkan apa visi hidup kita untuk ke depan mengembangkan usahakah sebagai wirausaha atau mau berkecimpung di bidang politik kah misalnya atau mau berkecimpung di bidang wirausahakah, dan beliau memilih untuk berkarir sebagai entrepreneur. Kemudian eh, beliau juga merekomendasikan harus ada
perilaku atau karakter inovatif, kreatif, dan mampu membaca peluang ya. Jadi ini yang penting juga bagi seorang wirausaha. Bagaimana dia mampu membaca peluang, memanfaatkan, kemudian hasil dari pemanfaatan itu bisa jadi uang gitu ya. Dan kalau kita kaitkan juga dengan teori kewirausahaan, ini memang cocok sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maslah 2020 bahwa kreativitas dan inovasi itu menjadi poin penting, poin vital dalam menjalankan kewirausahaannya. Kemudian satu lagi yang dipesankan beliau adalah kalau kita bergerak di bidang wirausaha, maka wirausaha itu tidak selalu stabil. Mungkin pada satu saat kita untung, satu saat lagi kita harus rugi, gitu. Jadi apapun yang kita hadapi, prinsip yang harus kita ambil adalah kita berani mengambil risiko. Tapi tentu risiko yang sudah diperhitungkan dan terukur sebelumnya, sudah dianalisis berat ringannya berapa, eh, risiko yang akan muncul di depan kita ketika kita mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah ini juga sejalan dengan teori kewirausahaan yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang harus diidentifikasi pada saat kita memulai wirausaha yang sukses itu diantaranya adalah eh, keberanian untuk mengambil risiko. Kemudian yang keempat, jaga selalu kepercayaan konsumen, itu sebuah kunci sukses wirausaha menurut beliau karena kepercayaan itu adalah modal dasar untuk mengembangkan bisnis dan sejalan juga dengan teori kewirausahaan gitu. Jadi kepercayaan merupakan tiga dari ekosistem elemen yang akan membuat usaha menjadi berkembang. Baik itu untuk yang lokal, Bapak Ibu. Untuk yang luar negerinya, mungkin dilanjutkan dengan Bu Riri supaya bisa berbagi. Silakan Itu Bu aja Riri. saya. Eh, baik Pak, share screennya tetap Bapak atau gimana Pak? Ya, yang ini ya lanjut apa? Lanjut Ini aja Pak. ini Eh, aja lanjut ya, Bu Riri. baik Bapak Ibu semuanya, izin Bapak Ibu melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Armen. Sekarang cerita sukses wirausahaan luar negeri Bapak Ibu yang kami coba dengan studi literatur. Boleh Pak lanjut Pak? Nah, Bapak Ibu, kenalkah Bapak Ibu dengan kartun anak-anak yang sangat legendaris Bapak Ibu yaitu Mickey Mouse ya. Ini sudah dari tahun 50-an Bapak Ibu, jauh sudah lama sekali. Nah, pernahkah Bapak Ibu menonton film Ice Age, Frozen, Aladdin, The Lion King dan film animasi hebat dunia lainnya? Nah, pernahkah kita berpikir Bapak Ibu siapakah tokoh sukses yang inisiasi semua itu? Nah, Bapak Ibu, mari kita teladani Bapak Ibu semangat, kreativitas dan ketekunan tokoh ini dalam membangun usahanya hingga menjadi perusahaan raksasa dunia. Ya. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, pertama latar belakang beliau adalah Bapak Ibu, lanjut Pak. Beliau adalah Bapak Ibu Walter Elias Disney atau Walt Disney yang lahir pada tanggal 5 Desember 1901 di Chicago, Amerika Serikat. Beliau dikenal sebagai pendiri The Walt Disney Company, animator, produser film dan inovator dalam dunia hiburan global. Walt Disney ini Bapak Ibu adalah anak keempat dari 5 bersaudara, dibesarkan dalam keluarga sederhana. Nah, sejak kecil sudah gemar menggambar dan bermimpi menjadi seniman. Nah, jadi dari hobinya Bapak Ibu ya, pernah bekerja sebagai ilustrator Bapak Ibu dan animator sebelum mendirikan perusahaannya sendiri. Nih, ada WA yuk. Ada WA nih. Oke, Bapak Ibu berikutnya kisah sukses dan perjalanan bisnis dari Walt Disney ini Bapak Ibu kita coba lihat. Nah, setelah lulus sekolah Bapak Ibu, ini awal yang penuh kegagalan Bapak Ibu ya. Setelah lulus sekolah, Walt Disney ini bekerja sebagai ilustrator dan pembuat iklan. Nah, bersama temannya ia mendirikan Love-O-Gram Studio di Kansas City. Studio itu membuat film animasi pendek. Kemudian Walt Disney memulai karirnya sebagai seniman muda yang penuh semangat, namun tidak sedikit mengalami kegagalan. Nah, memang rata-rata wirausahaan itu berawal dari kegagalan Bapak Ibu. Namun studio animasi pertamanya tersebut bangkrut karena masalah keuangan. Lanjut Pak. Nah, juga pernah dipecat dari pekerjaan karena dianggap tidak punya ide kreatif. Mengalami kebangkrutan beberapa kali sebelum mencapai kesuksesan.
Juga Walt Disney Bapak Ibu menghadapi banyak penolakan dari investor yang menganggap film animasi tidak menjanjikan. Namun Walt Disney tidak menyerah. Ia menjadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga. Kegagalan itu justru menjadi titik balik kesuksesannya. Tahun 1928 Bapak Ibu menjadi titik balik itu mencetak sejarah. Beliau mendapatkan inspirasi dalam perjalanan kereta ke California setelah kehilangan karakter ciptaannya Oswald the Lucky Rabbit. Walt menggambar seekor tikus kecil yang lincah dan ceria, yaitu Mickey Mouse. Karakter ini menjadi ikon dunia dan simbol kreativitas tanpa batas. Mickey Mouse langsung dicintai oleh dunia dan menjadikan Walt Disney sangat terkenal. Nah, film pendek pertamanya itu Steamboat Willie tahun 1928 menjadi film animasi bersuara pertama yang sukses besar, Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu kita lihat inovasi dan terobosan dari Walter Elias Disney. Nah, tadi tahun 28 Bapak Ibu setelah menciptakan karakter legendaris Mickey Mouse, beliau terus berinovasi, menciptakan karakter lain seperti Donald Duck, Goofy, dan Pluto. Nih, kami yakin sekali Bapak Ibu tahu ya. Tahun 1937 Bapak Ibu ia memproduksi film animasi panjang pertama di dunia yang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs yang sukses besar. Ia terus berinovasi dengan membangun Disneyland yang sangat terkenal Bapak Ibu ya, Taman Theme Park itu tahun 1955. Taman hiburan pertama yang menggabungkan imajinasi, teknologi, dan pengalaman nyata bagi keluarga. Mimpi yang menjadi kenyataan Bapak Ibu. Nah, pada tahun 1955, Walt Disney membuka Disneyland di California, taman hiburan pertama di dunia yang didasarkan pada karakter dan cerita ciptaannya. Banyak orang menilai idenya itu gila Bapak Ibu dan tidak realistis, tetapi Disneyland membuktikan sebaliknya. Tempat itu menjadi simbol kebahagiaan dan impian jutaan orang di seluruh dunia. Lanjut Pak. Kemudian puncak keberhasilannya Bapak Ibu, puncak keberhasilan dari Walt Disney. Lanjut Pak. Mendirikan di Walt Disney Company, salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia, kemudian meraih 26 piala Oscar, rekor terbanyak sepanjang sejarah Bapak Ibu. Karakter ciptaannya seperti Mickey Mouse, Donald Duck, dan Goofy dikenal di seluruh dunia. Nah, warisannya hidup hingga kini melalui film, taman hiburan, dan nilai-nilai positif yang ia tanamkan. Kami juga list Bapak Ibu daftar perusahaan yang dimiliki dan masih eksis sampai sekarang meskipun sudah lebih dari 100 tahun. Daftar lengkap perusahaan dan aset utama yang dimiliki oleh The Walt Disney Company, baik di bidang film, televisi, taman hiburan, hingga media digital. Nah, secara umum Bapak Ibu, Disney memiliki 4 divisi besar bisnis, yaitu yang pertama Disney Entertainment, itu bergerak di bidang film, televisi, dan streaming. Kemudian juga ESPN, ini adalah jaringan olahraga global. Juga ada Disney Park, Experience and Product, taman hiburan dan merchandise. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kaos Bapak Ibu, tas-tas yang ada gambar Mickey Mouse-nya yang original itu adalah salah satu produk dari Disney Park Experience and Product. Kemudian juga beliau memiliki Disney Studio Content untuk memproduksi film dan animasi. Ini daftar perusahaan dan studio filmnya Bapak Ibu. Ada Walt Disney Pictures. Produksi yang terkenal itu adalah film Frozen, Moana, dan film Aladdin. Juga ada studio Walt Disney Animation Studio. Itu produksi terkenalnya itu animasi klasik seperti Snow White dan Encanto. Juga ada Pixar Animation Studio. Nah, film animasi 3D yang terkenal itu Bapak Ibu yang masih ditonton oleh anak-anak sampai sekarang Bapak Ibu, Toy Story dan Inside Out. Juga ada Marvel Studio, filmnya itu superhero MCU. Ada juga Avenger and Iron Man. Kemudian Lucasfilm Limited, itu ada film Star Wars, Indiana Jones. Kemudian juga ada studionya 20th Century Studio. Nah, di awal-awal film Bapak Ibu kita melihat tuh 20th Century Studio ternyata juga milik dari Walt Disney Company. Ini diakuisisi dari Fox. Film dihasilkan itu seperti Avatar dan Deadpool. Juga ada Searchlight Pictures, film independen dan pemenang Oscar. Kemudian Bapak Ibu studionya juga yang dimilikinya adalah Blue Sky Studio yang ditutup tahun 2021. Itu memproduksi film Ice Age Bapak Ibu ya. Ice Age kita kenal itu Gajah Purba Bapak Ibu atau Mammoth 1, 2, 3 dan juga film Rio. Nah, kemudian jaringan televisi dan streaming yang dimiliki Bapak Ibu ada ABC,
Ada juga Disney Channel untuk tayangan anak dan keluarga, ada Disney Junior tayangan anak usia dini, juga ada Disney XD, FX Network, ada National Geographic untuk film dokumenter dan edukasi, juga ada Freeform untuk hiburan remaja dan keluarga muda, ada juga Hulu, Disney Plus, ESPN, dan ESPN Plus. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu jaringan televisi dan streaming yang dimiliki oleh Walt Disney Company. Juga ada yang ketiga Bapak Ibu, Taman Hiburan and Resort, Disney Park and Resort. Itu kita kenal Bapak Ibu ya, biaya masuknya aja bisa sampai 1 juta per orang Bapak Ibu, rata-rata ya. 650.000 sampai 1.200.000 tergantung negaranya di mana. Itu ada Disneyland Resort Bapak Ibu di California, Amerika Serikat. Ada juga Walt Disney World Resort di Florida, Amerika. Juga ada di Tokyo Disney Resort di Jepang, Disneyland Paris di Prancis, juga ada Hong Kong Disneyland Resort di Hong Kong, Shanghai Disney Resort di Tiongkok. Juga ada kalau kita di Indonesia ini Bapak Ibu kalau ingin pengen ke Disneyland yang di bagian taman hiburannya, yang paling dekat ya di Jepang Bapak Ibu atau ke Hong Kong ya. Karena tidak ada di Indonesia. Juga punya Bapak Ibu Disney Cruise Line, juga kapal pesiar bertema Disney. Juga ada Aulani Disney Resort and Spa, itu ada di Hawaii. Juga ada Adventures by Disney, itu layanan tur wisata premium. Nah, selanjutnya yang kemudian ada produk konsumen dan bisnis lain Bapak Ibu. Ada Disney Consumer Product, yaitu fokusnya produksi mainan, pakaian, dan merchandise. Ya Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan, merchandise Disney. Juga ada Disney Publishing Worldwide, buku dan majalah anak-anak. Juga ada Shop Disney, toko online resmi Disney. Ada Buena Vista Music Group, produksi film dan soundtrack film. Juga ada Disney Theatrical Production, ini fokusnya ke teater and Broadway seperti The Lion King and Aladdin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, The Walt Disney Company telah berkembang menjadi konglomerat Bapak Ibu, konglomerat hiburan global terbesar di dunia yang mencakup bidang film and animasi, juga adalah televisi and streaming, taman hiburan, produksi konsumen, dan olahraga. Jadi banyak Bapak Ibu jaringan perusahaannya. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, nilai dan prinsip hidup yang dimiliki oleh seorang tokoh yang bernama Walter Elias Disney. Kunci kesuksesan beliau Bapak Ibu, pertama kreativitas dan imajinasi. Yang sangat terkenal itu, if you can dream it, you can do it. Nah, jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Nah, kemudian pantang menyerah, tidak takut gagal, dan selalu mencoba lagi. Kemudian optimisme Bapak Ibu, percaya bahwa kerja keras dan impian bisa membawa perubahan yang besar. Tadi sudah dibuktikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian inovasi berkelanjutan, selalu mencari cara baru untuk membuat orang bahagia. Nah, selanjutnya pesan dan teladan untuk generasi muda dan calon pengusaha nih Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, jangan takut bermimpi besar meskipun orang lain meragukannya. Kemudian kegagalan bukan akhir, itu bagian dari perjalanan menuju sukses. Tadi juga kita lihat pengusaha lokal Bapak Ibu Pak Darmawi juga gagal awalnya, selanjutnya memang luar biasa sukses Bapak Ibu berkiprah di Sumatera Barat. Juga seperti Walt Disney itu sangat berkiprah di internasional Bapak Ibu. Kemudian keberhasilan sejati adalah ketika karya kita membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadilah pengusaha yang kreatif, jujur, berani mengambil risiko, dan tidak mudah menyerah. Warisan abadi ini Bapak Ibu. Setelah wafatnya pada tahun 1966, nah semangat Walt terus hidup. The Walt Disney Company kini menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia dengan film, taman hiburan, jaringan televisi, hingga platform digital. Kemudian Walt Disney membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Ia melewati banyak kegagalan, tapi dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, ia membangun kerajaan hiburan terbesar di dunia. Nah, kutipan penutup Bapak Ibu, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Ini kata-kata bijak yang luar biasa. Semua impian kita itu akan menjadi kenyataan Bapak Ibu jika kita mempunyai usaha untuk mewujudkannya Bapak Ibu. Oke. Prinsip dan nilai wirausaha yang diterapkan. Nah, juga ini kami simpulkan Bapak Ibu, apa yang diterapkan nilai-nilai wirausaha oleh Walt Disney ini sehingga bisa menjadi giant Bapak Ibu, menjadi raksasa. Pertama Bapak Ibu, prinsip dan nilai kewirausahaan itu yang pasti visi yang jelas dan besar. Nah, kalau kita uraikan Bapak Ibu ya,
wirausaha sukses memiliki visi jauh ke depan dan tujuan yang besar. Nah, contoh penerapan yang dilakukan oleh Walt Disney, Bapak Ibu, Walt Disney ini bermimpi menciptakan tempat paling bahagia di dunia melalui Disneyland dan film animasi yang mendidik. Juga yang harus dimiliki oleh wirausaha itu Bapak Ibu prinsip kreativitas dan inovasi tanpa batas. Nah, apa itu Bapak Ibu? Yaitu ide baru dan imajinatif menjadi motor utama keberhasilan bisnis. Yang diterapkan oleh Walt Disney contohnya menciptakan karakter Mickey Mouse dan memperkenalkan film animasi bersuara pertama, Steamboat Willie judulnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, prinsip wirausaha itu berani mengambil risiko. Tadi juga disampaikan oleh Pak Budi Bapak Ibu ya. Wirausaha sejati berani mengambil ketidakpastian untuk mencapai keberhasilan. Apa yang beliau terapkan yaitu pernah menggadaikan rumahnya demi memproduksi Snow White and the Seven Dwarfs yang akhirnya sukses besar. Ini luar biasa Bapak Ibu, tempat tinggalnya digadaikan untuk memulai sebuah yang tidak pasti. Kemudian fokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Produk harus memberikan kepuasan dan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Contoh penerapan yang diterapkan oleh Walt Disney, setiap detail Disneyland dirancang agar pengunjung merasa senang, aman, dan takjub. Nah, tidak salah Bapak Ibu kalau harga tiket masuknya mencapai 1 juta rupiah karena semua everything itu detail Bapak Ibu. Yang kelima Bapak Ibu prinsip kewirausahaan yaitu ketekunan dan pantang menyerah. Apa itu Bapak Ibu? Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Contoh yang diterapkan, mengalami kebangkrutan beberapa kali sebelum sukses besar dengan Mickey Mouse dan di Disney Studio. Kemudian kepemimpinan visioner dan tim yang solid. Pemimpin harus menginspirasi dan memerayakan tim untuk berkreasi. Contoh yang diterapkan yaitu membangun budaya kerja kreatif di mana ide-ide besar dihargai dari semua karyawan. Jadi ide tidak hanya dari owner Bapak Ibu ya, tapi juga dari orang yang bekerja dengan kita. Kemudian membangun merek dan nilai emosional. Brand yang kuat menciptakan loyalitas pelanggan dan nilai jangka panjang. Disney menjadi simbol kebahagiaan, keluarga, dan imajinasi di seluruh dunia. Kemudian Bapak Ibu, diversifikasi dan ekspansi bisnis. Tadi diawali dengan film animasi pendek Bapak Ibu ya. Beliau terus memperluas bidang usaha untuk memperkuat posisi pasar, mengembangkan bisnis dari animasi ke taman hiburan, televisi, musik, dan merchandise global. Tadi juga Pak Darmawi juga Bapak Ibu tidak hanya tour and travel, tapi juga di bidang properti dan lain-lain. Kesembilan Bapak Ibu, prinsipnya memanfaatkan teknologi untuk inovasi. Nah, penjelasan singkat, teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Nah, mengembangkan teknologi animasi berlapis, multi-plane kamera dan efek visual canggih yang diterapkan oleh Walt Disney. Dan yang terakhir itu prinsip kewirausahaan yang bisa kita ambil pelajaran yaitu memberikan nilai sosial dan inspirasi. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu bisnis harus memberi dampak positif bagi masyarakat. Nah, contoh yang diterapkan, film dan taman hiburan Disney menanamkan nilai moral, harapan, dan optimisme bagi anak-anak dan keluarga. Oke, ini referensi yang kami baca Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita dalam mata kuliah kewirausahaannya. Bapak Ibu kembali ke Pak Armen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri dan kawan-kawan semuanya. Itulah cerita sukses ya yang kita hadirkan di hadapan kita bersama. Ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari luar negeri. Berikut dengan konsep-konsep wirausaha yang sudah diterapkan baik oleh Pak Darmawi maupun oleh pengusaha luar negeri Walt Disney tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Riri, sehingga dari nilai-nilai itu kita bisa memahami bahwa prinsip sistem kewirausahaan, kemudian bagaimana mengelola usaha, memulai dari nol, jatuh bangun mengelola usaha, itu semua akan dilalui dan berkat yakin dan prinsip-prinsip yang ditekuni tadi maka usahanya menjadi sukses sekarang yang seperti yang kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum 11.30 menjelang mata kuliah ini berakhir. Mungkin ada pertanyaan, saran, masukan, penguatan dari kawan-kawan. Kami persilakan.
Sepertinya sudah pas ya Pak. Tidak ada yang resen ya. Sudah luar biasa. Biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak Armen. Cukup Pak Men. Kalau Pak Ketua ngecen cukup tuh. Kalau cukup kata ketua lah kayaknya Pak. Atau ada Bu Siska, silakan Bu Siska, kita kasih kesempatan satu supaya pas nanti 11.30 kita selesai mau Jumatan. Silakan Bu Siska. Ya, makasih Pak. Ini materinya sangat lengkap Pak, sampai yang di luar pun juga diangkat. Bagus sekali karena kami yang awalnya nggak tahu terkait dengan Disney, sekarang dijelasin panjang lebar sama Ridi, udah kayak yang oh ini ya dasarnya ya. Ya cuma izin tanya Pak, karena kita kan tadi juga sudah ada presentasi juga di sebelumnya dan sekarang untuk sebuah usaha itu tentu ada kekuatan dari eksternal sama internal. Pertanyaannya sebaiknya untuk kita ke depan, karena ini materinya juga akan kita sampaikan juga kepada anak, kita selalu melaksanakan analisis SWOT atau TOS atau apapun itu yang kita mulai. Ada kekuatan internal. Bagaimana bonding yang perlu kita buat agar usaha ini tetap eksis? Karena sering kali usaha itu gagalnya itu bukan dari eksternal aja, tapi juga dari internal. Jadi perlulah bonding dari kita dari dalam. Berdasarkan wawancara Bapak juga dan juga beberapa Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, mungkin bisa berbagi bagaimana kita membuat kekuatan internal sehingga bonding baik dari pemilik usaha maupun dari karyawannya itu bisa terbentuk. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Pertanyaannya bagaimana kita memberikan bonding dari internal, dari sisi internal supaya pada saat pengelolaan dan pencapaian kesuksesan dari wirausaha yang kita rintis itu bisa optimal gitu ya. Karena seringkali usaha-usaha itu gagal tidak dari faktor eksternal tapi justru dari dalam yang menggerogoti sehingga banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi. Mungkin Bu Riri silakan dulu. Lanjut saja Pak. Bapak Baik. duluan boleh Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, pertama yang harus kita berikan batasan-batasannya adalah kalau dari cerita Pak Darmawi itu dia mengatakan bahwa kita harus punya prinsip harus sama tindakan dengan perbuatan gitu ya. Harus sama perkataan dengan perbuatan. Jadi istilahnya kalau di Pak Darmawi itu bahasa Minangnya bajalan lurih bakato bana gitu. Nah, itu salah satu prinsip yang harus ditekankan oleh pemimpin dalam sebuah usaha gitu ya. Ke siapapun, ke karyawannya juga ditekankan itu bahwa kita harus jujur, harus sama antara perbuatan dengan apa yang kita ucapkan. Kalau sudah seperti itu, katanya insya Allah apapun kondisi, apapun masalah, apapun halangan dan tantangan, kalau tidak bisa manusia pasti Tuhan yang akan turun tangan membantunya katanya. Nah, itu yang dia prinsip pertama yang dia yakini dan dia kembangkan itu ke karyawan-karyawannya di internal. Kemudian yang kedua, beliau menekankan kepada kekeluargaan. Jadi karyawannya itu tidak dianggap sebagai staf yang bisa disuruh-suruh kapan saja melakukan pekerjaan apa saja, tapi diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau ada ide-ide ditampung, kemudian didiskusikan, kemudian diambil keputusan bersama, sehingga keputusan apapun yang diambil untuk mengembangkan usaha itu sudah sepengetahuan seluruh karyawan, didasari oleh keinginan untuk berkembang dan maju, dan mereka bersama-sama juga bertanggung jawab untuk melaksanakan ide-ide gagasan baru tersebut gitu ya. Kadang-kadang kan kita lihat seringnya itu pimpinan ya pimpinan saja, semua yang berada di bawah itu hanya sebagai pelaksana saja gitu. Tapi karena mereka dilibatkan dari awal dari nol, mereka memahami juga ceritanya, alurnya dari awal gitu. Sehingga mereka juga bersemangat untuk melaksanakan apapun keputusan-keputusan yang sudah diambil bersama. Kemudian yang ketiga, walaupun ini perusahaannya
apa namanya, orientasinya profit gitu ya, orientasinya profit, tapi jangan lupa bahwa di setiap profit yang mereka dapatkan ada juga di apa namanya, disisihkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau sosial. Jadi Pak Darmawi ini menekankan kepada Langsung Rosi tamai, Rosi. Kata. Ya. menekankan kepada karyawannya untuk tidak selalu memandang sesuatu itu dari sisi uang, dari sisi materi saja gitu. Tapi pastikanlah bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, paling tidak kita sudah berbuat dan Tuhan pasti mencatatnya gitu ya. Nah, itu nilai-nilai yang menjadi bonding dari pengelolaan usaha yang dikembangkan oleh Pak Darmawi. Mungkin Bu Riri kalau mau ada ditambahkan silakan. Terima kasih Pak. Sedikit saja tambahannya Bu Siska. Memang bonding dari antara pemilik mungkin dengan karyawan itu banyak mungkin proses penciptaannya Bu Siska. Kalau mungkin dari pendapat sendiri ya Bu Siska dan juga dari pernah belajar dulu mata kuliah manajemen apa gitu di S2 dulu, bahwasanya berikanlah mungkin karyawan kita itu perhatian-perhatian khusus gitu. Kalau memilih antara satisfied customer atau satisfied employee, seharusnya perusahaan itu mengutamakan lebih dahulu tuh satisfied employee. Harus dipuaskan dulu karyawannya, baru kita memikirkan kepuasan konsumen. Karena kalau karyawan kita sudah puas dengan salary kah, perhatian atau apapun dari kita, insya Allah itu akan meng-create satisfied customer gitu Bu Siska. Jadi employee dulu baru customer dulu gitu. Itu saja mungkin singkatnya Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu Riri. Jadi kalau customernya dulu yang dipuaskan, nanti kepuasannya bisa pura-pura gitu karena dia sendiri sebetulnya tidak puas gitu ya. Puas ya. Jadi employee-nya dulu Pak yang harus bahagia, harus puas, baru bisa menciptakan tamu atau pelanggan yang puas dan bahagia gitu. Ya. Baik, Bu Siska, kita kembalikan ke Bu Siska dulu, mungkin ada pendalaman atau kawan-kawan yang lain mau menambahkan silakan. Oke, kayaknya tidak ada. Bu Siska gimana? Sudah cukup Bu Siska. Bu Yat sudah cukup. Sudah 1 menit lagi ya Pak ya, mau sholat Jumat ya Pak. Baik kawan-kawan, kalau gimana Bu Siska? Ada komentar? Cukup Pak, quote terakhir ini sangat bisa dipakai. Satisfied untuk employer dulu, baru untuk customer. Jadi kalau kita satisfied untuk student kita dulu, baru ke depannya yang di atas kita. Teachernya dulu baru siswanya. Oh iya, teachernya dulu baru siswanya. Iya, kebalik ya. Kalau sebelum teacher tentu kepala sekolahnya dulu. Iya. Kalau kepala sekolah pengawasnya dulu katanya Pak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaan, masukan, saran, dan terima kasih juga atas kebersamaannya di akhir sesi kita di sesi kedua ini pada hari ini. Mungkin kami dan Bu Riwayatul Ismi kelompok 2 dan juga mungkin Bu Yet, Pak Budi, dan Pak Almes yang sudah memaparkan tugas di kelompok satunya, mohon pamit dan sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan selama kegiatan kita presentasi dan merespon pertanyaan kawan-kawan. Dan mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya bagi kita semua. Dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup sesi perkuliahan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.